Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Wa usalli wa usallimu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan wa na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa amalan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, kita insyaallah taala akan melanjutkan pada bab yang terakhir dari bab yang ada di dalam Nazm Tuhfatul Atfal wal Ghilman fi Tajwidil Quran. Sebelum saya menjelaskan, saya akan menjelaskan apa yang ada di matan secara singkat. Wal maddu asliyun wa far'iyyun lahu. Jadi mad itu ada dua macam, mad asli dan mad tabi'i. Wasammi awwalan, dan namakanlah yang pertama yaitu mad asli tabi'iyan. Namakanlah dia juga dengan mad tabi'i. Apa itu mad tabi'i? Wahu, dia adalah ma la tawaqqufun lahu ala sabab. Mad tabi'i itu tidak tergantung kepada sebab. Mad tabi'i itu tidak tergantung kepada sebab. Apa maksudnya sebab? Karena mad far'i itu akan ada jika ada sebab. Mad far'i itu akan ada jika ada sebab. Sebabnya adalah hamzah atau sukun. Mad far'i akan ada bila ada sebab. Sebabnya adalah hamzah atau sukun. Seperti contoh ketika kita membaca inna a'toina. Kalau kita membaca inna a'toina. Ketika kita membaca inna dan setelahnya ada hamzah, maka dia menjadi mad far'i. Inna a'toina. Namun di saat kita membaca inna setelahnya tidak ada hamzah, maka tidak ada sebab. Hamzah ini sebab. Jadi sebab mad far'i ada dua, hamzah atau sukun. Maka meskipun tidak ada hamzah atau tidak ada sukun setelah huruf mad, dia tetap dibaca mad tabi'i. Wala bidunihi al-hurufu tujtalab. Wala bidunihi al-hurufu tujtalab. Artinya di situ apa? Dan tidak pula ketiadaan huruf yang didapat. Ini susah dipahami ya. Wala biduni, ada yang paham? Wala bidunil huruf tujtalab dan bidunihi, wala bidunihi, dan tidak adanya mad, wala bidunihi al hurufu tujtalab. Ketika kita membaca atau saya membaca ada mad, ada madnya. Ketika saya membaca ko, ada madnya.
Ketika saya membaca qa itu ada matnya. Al-hurufu tujtalab. Hurufnya tujtalab. Tujtalab itu ada, tujat. Al-hurufu tujtalab. Ketika saya membaca qa wala matnya ada, saya baca qa, bacaan mat, maka al-huruf itu ditala, huruf alifnya ada. Ketika saya membaca dengan adanya mat, bacaan panjang, maka huruf tersebut juga tertulis tujtalab, ada. Wala biduni, namun ketika saya tidak membaca mat qa, maka al-hurufu la tujad, hurufnya tidak ada. Tidak akan mungkin kita menaruh huruf di sini. Ketika saya membaca tidak akan mungkin di sini ada huruf waw. Itu maksudnya wala bidunihi al-hurufu tujtalab. Ketika saya tidak membaca panjang, maka huruf tersebut tidak ada. Dalam artian mat tabi'i adalah mat yang tidak bergantung kepada sebab. Ini yang paling mudah. Mat tabi'i adalah mat yang tidak bergantung kepada sebab. Bal ayyu harfin ghairi hamzin aw sukun, setiap huruf selain hamzah dan sukun yang datang setelah huruf mat ja ba'da maddin fat tabi'iyya yakun, maka dia adalah huruf mat. Nah, ini lebih dimudahkan lagi. Lebih dimudahkan. Jika ada huruf mat, setelahnya tidak ada, setelahnya ada huruf namun tidak ada huruf mat. Sebentar, kayaknya ada yang salah paham ini. Iya, agak terputar. Sebentar. Bal ayyu harfin ghairu hamzin aw sukun. Nah, ini mat tabi'i apabila setelah huruf mat misalnya qa, setelah huruf mat terdapat huruf yang lain. Setelah huruf mat terdapat huruf hijaiyah apa saja. Yang penting bukan hamzah atau sukun. Bukan hamzah atau terdapat sukun. Apabila setelah huruf mat terdapat huruf hijaiyah apa saja, yang penting bukan hamzah dan sukun, maka itulah mat tabi'i. Contohnya saya di qala, dia bukan hamzah dan bukan sukun, maka dia mat tabi'i. Apalagi contohnya amanu, setelah huruf mat ada huruf mim, dia bukan hamzah, maka ini mat tabi'i. Ketika kita mengatakan ya ayyuha, setelah huruf mat ya hamzah, maka dia bukan mat tabi'i. Nampaknya seperti itu. Bal ayyu harfin ghairi hamzin aw sukun ja ba'da maddin fat tabi'iyya yakun. Kemudian wal akharul far'iyyu mauqufun ala, kebalikannya adalah mad far'i, dia tergantung kepada sebab. Maka di sini dijelaskan sebabnya hamzin aw sukunin musjala. Sebabnya adalah hamzah atau sukun. Hurufuhu salasatun fa'iha, huruf-huruf mat itu ada 3, maka hafalkanlah min lafzi wayin, pada kata wayin, wahya fi nuhiha, pada kata wayin aywa, alif waw ya.
Wal kasru qabla al-ya wa qabla al-wawi dham syartun. Ini syaratnya, ini huruf ini ada syaratnya. Yaitu kasr qabla al-ya, yaitu kasrah sebelum ya, wa qabla al-waw dan sebelum waw di dhammah. Syartun, ini syarat. Wa fathun qabla alfin yultazam. Adapun fathah pasti sebelumnya alif, tidak ada alif. Adapun alif pasti sebelumnya fathah. Tidak ada alif yang sukun sebelumnya kasrah atau dhammah. Tapi kalau ya sukun mungkin sebelumnya fathah. Adanya ya sukun mungkin saja sebelumnya fathah. Walinu minhal ya wa wawun sakana. Adapun huruf lin adalah apabila ada ya dan waw yang disukun. Inin fitahun qabla kullin u'lina, dan sebelumnya itu berharokat fathah. Na'til an ila al-bayan insyaallah taala. Untuk lebih jelasnya kita perinci ahkamul mad. Sebagaimana yang saya katakan, di dalam ilmu tajwid istilah atau qiyas zaman mad itu dikelompokkan menjadi 5 sebagaimana yang tadi pagi disampaikan. Ada al-qasr, yaitu sepanjang 2 harokat seperti mad tabi'i. Ada fuwaiqul qasr sepanjang 3 harokat. Ada tawassut sepanjang 4 harokat atau 2 kali lipatnya mad tabi'i. Ada fuwaiqut tawassut sepanjang 5 harokat. Kemudian ada at-tul, afwan bukan mad, at-tul bukan mad ternyata, yaitu sepanjang huwal maddu bimiqdari sitti harokat atau 3 kali lipatnya mad tabi'i. Afwan tadi pagi saya sepertinya menulis mad, namun yang benar adalah at-tul. Kemudian dari pagi sudah kita tanbih bahwasannya lamanya huruf mad itu sesuai dengan bacaan kita. Apabila kita membaca dengan lambat maka masanya lebih lama, apabila kita membaca dengan cepat maka masa lebih cepat. Ya, seperti ini gambarannya, sama-sama 4 harokat namun berbeda panjangnya. Kita masuk pada mad tabi'i, mad asli. Huwal maddul ladzi la taqum. Mad tabi'i adalah mad. Ini pengertiannya agak susah, pengertiannya sama kayak tadi, yang tidak tergantung kepada sebab berupa hamzah atau sukun. Sebabnya mad yang tidak tergantung kepada sebab berupa hamzah atau sukun. Kemudian yang tadi ya, sebagaimana saya katakan, lihat. Kemudian zat huruf mad seperti alif atau waw pada kata ku. Zat huruf mad, zatnya tujad biwujudil mad, dia akan ada tertulis ketika ada mad tabi'i. Ketika saya membaca maka zat huruf madnya ada.
Sebab itu pengertian yang tadi ya, wahyal wala bidunil hurufu tujtalab wa tazulu bizawalihi. Ketika saya membuang mat pada bacaan saya, ko atau pu, maka hilang pula zat huruf mat. Tidak mungkin ada zat jiwa atau apa bentuk huruf mat kecuali ketika saya membaca panjang. Kalau saya ngomong qalu ya Musa, orang yang tabi'i itu orang yang tabiatnya bagus, baik, tidak mungkin menulisnya dengan tulisan ayo tulislah apa yang saya ucapkan, qalu ya Musa. Orang yang tabi'i ini, sebab dia disebut mat tabi'i, orang yang punya tabiat yang bagus, ketika saya ngomong tulislah kalimat yang saya baca, qalu ya Musa, tidak mungkin dia menulis qalu begini, qalu ya Musa. Karena saya membaca dengan mat, qalu ya Musa. Ini kenapa dia dinamakan dengan mat tabi'i? Karena orang yang punya tabiat yang selamat tidak mungkin membuang bentuk huruf mat pada saat saya membaca panjang. Saya pahami? Namun ketika saya membaca dengan pendek, alhamdulillah, tuliskan. Gak mungkin dia nulis alhamdulillah begini, alhamdulillah. Dia kasih bentuk huruf matnya ditulis. Datul harf yang dimaksud di situ ditulis di sini. Padahal saya membaca alhamdulillah. Dan tidak saya panjangkan alhamdulillah. Ini maksudnya pengertian mat. Saya nggak tahu bahasa baiknya gimana di dalam penulisan. Bagaimana cara menulis? Ya adalah mat yang tidak tergantung kepada sebab. Mat alladzi la taqumu dzatul harfi illa bihi, itu maksudnya sebagaimana saya jelaskan, wala yatawaqqaf ala sababin min hamzin aw sukun, dan tidak tergantung kepada sebab berupa hamzah atau sukun, seperti qalu ya Musa. Wal harakatan, tadi sudah saya jelaskan apa itu harokat, yaitu fatrah, masa, fatrah zamaniyah, masa ketika seseorang mengucapkan huruf. Kalau harokatan berarti yang diucapkan dua huruf, baba, bubu, bibi, ba. Itu kata beliau hafizahullahu ta'ala. Sekarang mad badal. Mad yang kedua. Ini kita berbicara tentang mad yang panjangnya dua harokat. Yang pertama mad asli atau mad tabi'i. Yang kedua mad badal. Mad badal ini bukan mad asli, bukan pula mad tabi'i. Akan tetapi hukumnya dibaca dua harokat, diikutkan dua harokat hukumnya, sehingga dia bukan mad asli, bukan juga mad tabi'i, tapi dia mad badal. Hukumnya apa? Mulhaq. Hukumnya mulhaq, diikutkan sebagaimana mad tabi'i. Mad badal adalah hamzah yang dibaca panjang.
Mad badal adalah hamzah yang dibaca panjang. Itu gampangnya. Setiap ada hamzah dibaca panjang, maka itu mad badal. Contohnya Adam, Adam, Adam. Contohnya lagi utu, utu. Contohnya lagi ituni, ituni atau imana. Ini mad badal, bukan mad tabi'i. Ingat, perhatikan, mad tabi'i adalah mad yang dibaca panjang 2 harokat. Sebelumnya bukan hamzah. Kalau kita lihat sebelum huruf mad itu hamzah atau hamzah yang dipanjangkan, maka itu mad badal masuknya, bukan mad tabi'i. Ingat, kata-kata ini bukan mad tabi'i, melainkan mad badal. Innal ladzina amanu, amanu. Mad apa ini? Amanu. Badal. Kalau nunya manu, nu mad tabi'i karena dia bukan hamzah. Ini badal itu artinya pengganti. Badal kayaknya sudah menjadi bahasa Indonesia juga, karena dia pada aslinya Adam. Adam, dia huruf syiddah sebagaimana yang kita jelaskan tadi pagi. Adam. Dan orang Arab tidak suka mengucapkan hamzah yang berderet sementara yang kedua sukun. Adam, utu, sehingga dia dibaca Adam, Adam, Adam. Ini aslinya. Kenapa dia disebut mad badal? Mungkin kalian menulis contohnya. Mad tabi'i dan mad badal sudah kita sama-sama ambil. Sekarang mad iwad. Mad iwad. Mad iwad. Ini kita masih berbicara masalah mad asli, mad yang dipanjangkan 2 harokat. Karena dia mad asli, pokoknya mad yang dipanjangkan 2 harokat itu induknya, ibunya adalah mad asli atau mad tabi'i. Perhatikan kaidahnya. Pokoknya mad yang dibaca 2 harokat itu induknya atau ibunya adalah mad asli atau tabi'i. Jika ada mad-mad yang lain, namanya bukan mad asli atau tabi'i seperti mad badal, mad iwad, mad silah. Kok panjangnya itu sama dengan mad tabi'i 2 harokat, maka dia itu mulhaq, mulhaqat mad tabi'i. Dia diikutkan dengan mad tabi'i. Dia diikutkan dengan mad tabi'i. Kalau ada mad yang dibaca 2 harokat namun bukan kategori mad asli atau tabi'i, maka dia mulhaq, namanya mulhaq bil maddit tabi'i. Ini lihat, yulhaq bil maddit tabi'i. Pada baris kedua, yulhaq bil maddit tabi'i. Apa itu mad iwad? Mad iwad adalah tanwin nasab. Tanwin nasab. Kalau kita bilang fathatain,
fathatain, mad iwad adalah fathatain di saat waqaf. Fathatain di saat waqaf. Fathatain di saat waqaf. Ini mad iwad. Paham ya kalau saya bilang fathatain? Fathatain di saat kita waqaf. Bukan wasol, bukan meneruskan, tapi waqaf, berhenti. Inilah mad iwad. Mad iwad adalah mengganti tanwin nasab. Ini mad iwad. Pengertian yang lebih baik, mengganti, merubah tanwin nasab atau merubah ya tanwin nasab atau fathatain. Kalau tidak paham tanwin nasab, merubah tanwin nasab atau merubah fathatain, merubah harokat fathatain pada saat waqaf dengan alif yang dipanjangkan 2 harokat. Dengan alif yang dipanjangkan 2 harokat. Ini pengertian yang sempurna. Mad iwad adalah mengganti tanwin nasab atau fathatain, mengganti tanwin nasab atau fathatain dengan alif yang pada saat waqaf, mengganti tanwin nasab atau fathatain pada saat waqaf dengan alif yang dipanjangkan 2 harokat. Contohnya aliman. Di situ ada fathatain. Aliman. Ada tanwin nasab atau fathatain. Bagaimana ketika kita waqaf cara membacanya? Alima. Begitu juga ada ahadan. Tanwin nasab fathatain. Bagaimana cara membacanya ketika kita waqaf? Ahada. Fathatainnya ahadan diganti alif. Ahada. Kemudian ma'an. Bukan ma-nya ya, kita berbicara an-nya. Kalau ma-nya nanti mad lain. Pada saat kita waqaf, kita ganti alif. Ma'a. Ini contoh mad iwad. Mari kita baca alima. Ahada. Ma'a. Di sini ada satu tanbih yang akan diberikan oleh muallif insyaallah. Yang pertama, tadi mad iwad adalah tanwin nasab. Kalau tanwin nasabnya, fathatainnya berada di atas ha ta'nis atau yang kita kenal dengan ta marbutah. Bisa dilihat kalau tanwin nasabnya, harokat fathatainnya tadi itu berada di atas ta marbutah atau ha ta'nis, kita mengenalnya mungkin dengan ta marbutah. Seperti yang ada di kata syajarah, syajaratan, tanwinnya berada di atas ta marbutah, ta yang diikat, melingkar maksudnya. Maka dia tidak diganti dengan alif yang panjang. Tidak dibaca syajarata,
syajarata, tidak diganti dengan alif yang panjang, tetapi dibuang tanwinnya. Kemudian wa yuqafu ala ha'it ta'nis. Kemudian kita membacanya dengan ha ta'nis, dengan sukun. Membacanya dengan membaca seperti membaca huruf ha yang dimatikan. Syajarah, jannah, syajarah, jannah. Jadi kalau singkatnya, apabila tanwinnya berada di atas ta marbutah, maka kita baca dengan ha yang sukun. Syajarah, jannah. Baik, demikian bisa dipahami ini tanbih pertama. Mari kita coba baca syajarah, jannah. Tanbih yang kedua, taqiful arabu ala ma'an bi alifin ba'da al-hamzah walakinnahum la yaktubunaha li'annahum la yajma'una fil khatti baina alifain mutadzalika yakfuna ala kulli ma syabaha dzalik. Kebanyakan anak-anak ketika ada kata ma'an, mereka ketika berhenti karena di sana tidak ada alif, meskipun dia adalah tanwin nasab. Berbeda dengan yang huruf-huruf yang lain seperti aliman itu tertulis dengan alif, atau yang bertumpuk di surat An-Naba, waja'alna sirajan wahajan, ja-nya ketika tanwin ada alifnya. Ma'an sajjajan, ja-nya juga ada alifnya. Linukhrija bi habban wa nabatan, ta-nya juga ada alifnya. Namun pada saat hamzah dia tidak ada alifnya. Apakah kemudian dibaca Tidak, tetapi dibaca ma'a. Atau pada kata insya'an yang ada di surat Al-Waqi'ah, dia dibaca insya'a. Ada mafhum, bisa dipahami? Tanbih yang ketiga saya kira mudah. Atau di saat kita berhenti di mana saja yang modelnya seperti ini, maka dia dibaca dengan alif mad iwad, ma'a, insya'a. Ini tanbih yang kedua. Sudah habis tanbihnya. Namun di sana ada tanbih pada saat kita membaca mad iwad. Wa kana Allahu aliman hakima. Tidak boleh di sana kita taruh hamzah yang sukun seolah-olah. Wa kana Allahu aliman hakima. Ini ada hamzah yang memberhentikan suara mad. Yang benar, wa kana Allahu aliman hakima. Dia suaranya habis sesuai dengan madnya, bukan kemudian di stop oleh hamzah. Ini tanbih yang mungkin akan datang di akhir pembahasan mad. Apalagi ketika seorang membaca dengan cepat. وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا nggak ada حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا
inna yaumal fasli kana miqata. Ini yang benar. Tapi orang-orang kalau cepat, habban wa nabata wa jannatin alfafa inna yaumal fasli kana miqata. Yang benar, ia talasha syai'an fa syai'an. Pada mat tabi'i, mat asli, seseorang tidak boleh melebihkan, terutama pada akhir ayat ketika dia membaca. Terutama kalau imam ya, kalau imam setelah bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa inna hadza lafis suhufil ula. Nah, di akhir ayat suhufi Ibrahim wa Musa. Biar indah. Ini berapa panjangnya? Musa itu mat tabi'i. Suhufi Ibrahim wa Musa. Ini banyak imam yang seperti ini. Katsir jiddan, banyak sekali. Nah, karena asyik dengan suara, ini juga tidak dibenarkan, termasuk kesalahan yang banyak jatuh seorang pembaca Al-Quran memanjatkan mat tabi'i pada akhir ayat, di akhir dia membaca. Di akhir dia membaca. Kemudian kita masuk ke mat yang berikutnya, mat silah. Mat silah ini agak rancu. Kalau dalam ilmu tajwid biasa dikenal dengan haul kinayah. Haul kinayah. Mat silah. Mungkin mat silah ini agak sedikit perlu dipahami. Mat silah itu apabila, ini masih mat, kita masih berbicara masalah mat yang dipanjangkan 2 harokat. Mat silah itu adalah silatu ha'id dhamir, silatu ha'id dhamir, menyambung ha'ud dhamir atau menggandengkan ha'ud dhamir. Dhamir apa? Ini hubungannya dengan nahwu, makanya saya bilang agak rumit kalau tidak paham masalah dhamir. Lil mufradil ghaibil mudzakkar, lil mufrad, dhamir yang mufrad, ghaib muzakkar, yaitu dhamir huwa. Dhamir huwa biwawin in kanatil ha'u madmumah, digandeng dengan waw, huruf waw, dan biasanya wawnya ini ditulis dengan tulisan yang kecil. Apabila haknya berharokat dhammah seperti innahu, hak di hu, hak pada kata innahu itu adalah hak dhamir. Hak dhamir digandeng dengan waw yang kecil, ditulis kecil karena haknya berharokat dhammah, dan digandeng dengan ya apabila haknya berharokat kasrah. Digandeng dengan ya apabila haknya berharokat kasrah. Tapi ada satu syarat, haknya terletak di antara 2 huruf yang berharokat. Syaratnya haknya terletak di antara 2 huruf yang berharokat. Ini syarat yang harus diperhatikan. Pada saat ini dia dibaca panjang 2 harokat. Contohnya innahu ala raj'ihi la qadir. Bisa dilihat di situ pada kata innahu terdapat tanda merah, yaitu huruf waw kecil. Santai saja kalau tidak paham, di Al-Quran cetakan Madinah itu selalu ada, cetakan Saudi selalu ada insyaallah tanda waw kecil.
Kemudian atau ya kecil pada saat dia kasrah, raj'ihi. Raj'ihi. Ini disebut dengan mad silah. Mad silah. Mad silah. Mad silah ini ada dua. Sebentar, mad silah sudah paham dulu gambarannya? Saya dipahami mad silah apabila ada hak dhamir, hak yang modelnya seperti ta marbuto begitu saja. Hak yang modelnya seperti ini. Nah, ini hak yang seperti ini. Dia pasti nyambung. Selalu nyambung. Dia selalu nyambung. Hak dhamir. Kemudian masilah adalah hak dhamir yang digandengkan. Sebenarnya ini yang saya kenal, kalau dulu ta'rifnya bukan sepanjang ini. Apabila ada hak dhamir yang terletak di antara dua huruf yang berharokat. Sebenarnya intinya di sini aja. Apabila ada hak dhamir yang terletak di antara dua huruf yang berharokat, intinya di sini. Sehingga dia dibaca panjang. Dia ada dua, mad silah sughra. Kalau di Indonesia dikenal dengan mad silah qasirah. Ada juga mad silah kubra. Kalau di sini dikenal dengan mad silah tawilah. Mad silah sughra atau mad silah qasirah. Qasirah dengan shad qasirah atau dengan mad silah tawilah. Dengan qasirah atau tawilah. Mad silah sughra gampang saja apabila setelahnya tidak ada hamzah qata', hamzah qat'i, hamzah yang terbaca. Apabila setelahnya tidak ada hamzah, maka itu mad silah. Namun apabila setelahnya ada hamzah, maka itu mad silah kubra. Contoh yang sughra, ma lahu wa ma kasab, atau wa ummihi wa abih. Contoh kita baca ma lahu wa ma kasab, wa ummihi wa abih. Adapun mad silah sughra contohnya ma lahu akhladah. Sebaiknya kita tinggalkan dulu karena dia masuk pada mad yang bukan dua harokat. Kita ambil yang sughra saja. Tumaddu silatus sughra, dipanjangkan mad silah sughra dengan miqdar kadar dua harokat. Watul haq, ingat itu selalu ada. Watul haq bil maddi tabi'i, dia diikutkan dengan mad tabi'i. Jadi mad itu kan ada dua ya kalau di buku ini. Mad apa tadi? Kalau enggak mad asli berarti mad far'i. Mad far'i itu kan ada banyak. Ada banyak sekali mad far'i, ada mad jaiz, munfasil, wajib, muttasil, mad lazim, kilmi, mukhaffaf, atau mad yang lainnya, lazim, harfi musaqqal. Kalau mad tabi'i cuma satu, berarti yang bukan satu, bukan mad asli, masuk kepada mad far'i. Tetapi oleh karena itu saya bilang sebagian ulama ada yang memasukkan ini ke dalam mad far'i. Namun sebenarnya setiap mad, makanya saya bilang ada kaidahnya. Setiap mad yang dibaca dua harokat dan tidak memenuhi syarat mad tabi'i, mad asli, bukan kategori mad asli, maka dia bukan mad far'i tetapi mulhaq bil maddit tabi'i. Mulhaq bil maddit tabi'i. Meskipun di sini ada ulama yang mengkategorikan mad far'i juga, sebagiannya. Karena itu selalu diingatkan watul haq bil maddit tabi'i,
Ini mad tabi'i, mulhaq, diikutkan, bukan mad far'i. Contohnya innahu ala. Innahu ala. Dibaca innahu ala. Innahu ala. Sama ya, dibaca 2 harokat. Tadi sudah kita baca contohnya. Yakunu maddus silah ada tanbih. Kalau kita waqaf pada mad silah, maka dia tidak dibaca panjang. Kalau maluhu wa ma kasab, kita mau berhenti yahsabu anna maluh, atau ma aghna anhu maluh. Nggak boleh dibaca berhenti ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Kalau berhenti maka tidak dibaca panjang, tetapi harus dimatikan haknya maluh. Atau falyanzuril insanu ila ta'amihi. Kalau kita mau berhenti ila ta'amih, ila ta'amih. Paham ini? Dan kita lihat, ingat tadi syaratnya saya lupa menjelaskan. Lihat lamnya berharokat dan huruf setelahnya yaitu waw berharokat, maka dia terpenuhi syaratnya. Terpenuhi syaratnya. Tanbih yang kedua, ini contoh yang tidak memenuhi syarat. Contoh yang tidak memenuhi syarat. Apabila tidak memenuhi syarat, maka tidak terpakai hukumnya. Tidak terpakai hukumnya. Seperti fihi huda. Fihi hi, ini adalah hak dhamir. Akan tetapi ya-nya itu tidak berharokat. Ya-nya tidak berharokat, maka dia tidak dipanjangkan. Fihi huda, fihi huda, fihi huda. Dia tidak dipanjangkan. Atau ya'lamhullah, ya'lamhullah, dia tidak berharokat. Atau sebelumnya berharokat namun setelahnya tidak berharokat. Ismuhul masih. Lihat ha hu, sebelumnya huruf mim berharokat, namun setelahnya huruf lam dia sukun. Ismuhul masih, dia tidak dibaca ismuhul masih. Ismuhul masih, maka ini tidak tepat. Atau ketika haknya memang sukun, kalau sukun tidak mungkin dibaca panjang. Arjih wa akhah, arjih wa akhah. Atau fa'alqih ilaihim, fa'alqih ilaihim. Ini semua tidak dibaca panjang. Ada mafhum? Kita tidak baca karena waktu yang dhayiq, sementara masih ada beberapa mat lagi. Ada pengecualian. Ada pengecualian. Meskipun tidak terpenuhi syaratnya, namun dia boleh dibaca panjang. Yaitu pada kata di dalam surat Al-Furqan, hanya satu kata. Wa yakhlud fihi muhana.
fihi muhana. Al-Furqan ayat 69. Ini satu-satunya hak dhamir yang tidak memenuhi syarat namun dibaca panjang. Kenapa demikian? Karena memang dinukilkan seperti ini. Karena memang Imam Hafiz an Asim menukil dari gurunya sampai kepada Rasulullah demikian, wa yakhlud fihi demikian. Karena Quran ini dengan nakal, dengan talaqi sebagaimana dikatakan tadi. Ini tidak dibaca wa yakhlud fihi muhana, wa yakhlud fihi muhana, tapi wa yakhlud fihi muhana. Atau yang kedua, dia memenuhi syarat. Sekarang kebalikannya, dia memenuhi syarat tapi dia tidak dibaca dengan panjang. Seperti yang ada dalam surah Az-Zumar, wa in tashkuru yardahu lakum. Lihat haknya. Sebelumnya dan sesudahnya dua huruf yang berharokat. Sebelumnya dan sesudahnya adalah dua huruf yang berharokat. Kita lihat dalam surat Az-Zumar. Baik, ikhwati fillah, sebagaimana yang saya katakan, belajar dengan seorang ustaz, guru itu penting. Di situ tidak ada tanda wow, di sana syarat sudah terpenuhi. Demikianlah Al-Quran, nuqila ilaina naqlan, dinukilkan kepada kita. Tidak ada yang meleset di dalamnya. Ketika ada seorang ustaz yang mendengar santrinya membaca wa in tashkuru yardahu lakum, kenapa anda membaca demikian? Pasti ustaz akan bertanya, lah ini memenuhi syarat ya ustaz? Dia sudah terpenuhi syaratnya. La ya bunayya, tidak demikian. Karena Quran diturunkan kepada kita secara turun-temurun. Meskipun dia memenuhi kaidah, namun apa yang kita dapatkan dari masyayikh sampai Rasulullah, beliau tidak membacanya dengan panjang. Wa in tashkuru yardahu lakum, yardahu lakum. Demikian pengecualian tersebut. Sampai di sini ada pertanyaan? Mat sila, mat badal, mat iwad dan mat asli. Sudah 4 kita ambil, mat asli, mat badal, mat iwad dan mat sila. Sekarang pada kata hadhihi. Hadhihi ini bukan matsilah. Hadhihi ini bukan ha'ud dhamir. Afwan, ini bukan ha'ud dhamir. Dia murni haknya isim isyarah. Hadhihi ini bukan ha' dhamir. Kalau saya buang haknya hadhi, tidak ada maksudnya. Hadhi tidak ada maksudnya, tidak ada artinya maksud saya. Makanya dia bukan ha'ud dhamir, tapi pekerjaannya sama dengan pekerjaan ha'ud dhamir. Maksudnya hukumnya sama seperti hukum ha'ud dhamir. Pada kata hadhihi, pada kata hadhihi hukumnya sama seperti hukum ha'ud dhamir. Hadhihi bidha'atuna, hadhihi bidha'atuna. Kalau setelahnya hamzah, maka dia juga dibaca panjang sebagaimana ha'ud dhamir. Malahu akhladah. Begitu juga ini, hadhihi ummatukum, seperti mat silah kubra. Kalau setelah hi-nya ini sukun, maka dia juga tidak dibaca panjang. Hadhihi syajarah, bukan dibaca hadhihi syajarah. Ini tanbih yang keempat.
Kemudian yang berikutnya ini saya kira tidak usah karena terlalu banyak tanbih malah jelimet nantinya. Ini juga tidak usah karena wajhun haknya itu hak asli bukan hak dhamir. Apa artinya wajhun? Wajhun. Fawakih, buah-buahan jamak dari fakihah, haknya asli fawakih milik kata tersebut. Atau yantahi, ini fi'il tapi haknya bukan hak dhamir. Intaha yantahi, ketika ada lam yaknya dibuang. Lam yang tahi ini berat mungkin dipahami bagi yang tidak begitu mengenal ilmu bahasa Arab. Karena itu kita lewati saja. Ini tadi tanda ha'ud dhamir. Ha'ud dhamir tandanya adalah waw apabila sebelumnya tanda matsilah, bukan tanda hak dhamir, afwan. Tanda matsilah sughra adalah waw apabila sebelumnya dhammah dan ya apabila sebelumnya kasrah, sebagaimana dijelaskan oleh muallif. Ya, demikian prosesnya kata beliau. Atau dengan ya apabila sebelumnya kasrah. Kalau dibesarkan seperti itu kata beliau. Ini adalah huruf ya. Sekarang kita masuk kepada mad. Bentar kita cari mad yang mudah dulu. Mad wajib muttasil. Kita masuk kepada mad far'i. Mad far'i yang pertama adalah mad wajib muttasil. Namun sebelumnya saya beri tanbih. Ini mad wajib muttasil adalah mad far'i yang sebabnya adalah hamzah. Karena mad far'i ada dua sebab. Ada yang sebabnya sukun atau sebabnya hamzah. Mad wajib muttasil adalah mad far'i yang sebabnya adalah hamzah. Adanya hamzah setelah huruf mad. Mad wajib adalah an ya'tiya apabila setelah huruf mad ada hamzah dalam satu kalimat. Apabila setelah huruf mad terdapat hamzah dalam satu kalimat. Contohnya sebagaimana tadi digambar wajaa, jaa. Kita lihat huruf madnya berwarna merah. Setelahnya hamzah dalam satu kalimat.
Kalau saya buang hamzahnya ja, tidak ada maknanya. Tapi kalau saya bilang jaa, artinya datang dalam bahasa Arab. Ini mad wajib. Atau contohnya su'a su'al azab, atau si abihim. Kenapa disebut mad wajib? Karena seluruh qurra mengatakan wajibnya dia dibaca mad. Wajibnya dia dibaca mad. Maksudnya wajib dibaca lebih dari 2 harokat. Wajib dibaca lebih dari 2 harokat. Berapa kadarnya? Yaitu 4 atau 5 harokat. Tawassut atau fuwaiqut tawassut. Tawassut atau fuwaiqut tawassut. Ini mad wajib muttasil. Paham mad wajib? Mad wajib. Namun di saat kita berhenti waqaf pada mad wajib, maka dipanjangkan dengan panjang 6 harokat di saat waqaf. Seperti dalam firman Allah, "A'antum ashaddu khalqan amis sama'." Dia bukan 5, tapi 6. Amis sama' banaha, as-sama' banaha. Pada saat waqaf dia dibaca isba' tul, panjang 6 harokat. Pada saat waqaf. Ini tanbih-tanbih seperti ini tidak usah. Al-an mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil masih dalam kategori mad far'i yang sebabnya adalah hamzah. Sebabnya adalah hamzah, bukan sukun tapi hamzah. Yaitu mad jaiz munfasil apabila setelah huruf mad terdapat hamzah namun beda kalimat. Namun beda kalimat. Contohnya bima unzila atau qalu amanna atau wa fi anfusikum. Bima unzila qalu amanna atau wa fi anfusikum. Ini adalah mad jaiz karena alifnya pada kata bima terpisah dengan kata hamzah yang berwarna hijau unzila. Ma ini satu kata sendiri, unzila satu kata juga. Qalu wawunya berada pada kata qalu, hamzahnya berada pada kata amanna. Atau wa fi anfusikum, ya-nya berada pada kata fi sementara hamzahnya berada pada kata anfusikum. Pada saat seperti ini maka dia dikategorikan mad jaiz munfasil. Jaiz itu artinya boleh. Boleh dibaca qasr. Berapa qasr? 2. Wa jaizun maddun wa qasrun infusil kata muallif. Wa jaizun
maddun, dan boleh dibaca mad, wa qasrun, boleh juga dibaca qasr, infusil kalau dipisahkan. Kalau dipisahkan antara huruf mad dengan hamzahnya. Dia dibaca dengan 4 atau 5 harokat. 4 atau 5 harokat menurut jalur Syatibiyah, dan boleh dibaca 2 harokat menurut jalur Thayyibatun Nashr. Thayyibatun Nashr ini intinya kalau orang bacanya ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah, itu berarti jalurnya thayyibah, dia membaca dengan 222. Namun kalau ada orang membaca ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah, ini jalurnya Syatibiyah karena dia membaca dengan 4 atau 5. Kalau 2 berarti Thayyibatun Nashr, kalau 4 atau 5 dia jalurnya Syatibiyah. Dan Thayyibah, Syatibiyah ini punya hukum yang berbeda sedikit dengan Syatibiyah. Kalau tidak salah ada sekitar belasan poin saja hukumnya, perbedaannya. Sebagaimana yang kita katakan, Al-Quran itu dibangun dengan tanasub, sesuai, indah. Oleh karena itu, ketika seseorang, ini kan boleh dibaca 2, boleh juga dibaca 4, boleh juga dibaca 5. Kalau dia mau mengambil yang 2, ya dia harus membaca 2 terus 1 kali duduk, atau sampai dia selesai membaca Al-Quran. Tidak boleh mencampur adukan mat. Bukan tidak boleh berarti haram, berdosa, tidak. Tetapi ini tidak ada keindahan Al-Quran kalau saya campur adukan. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu. Ya ayyuha, ya ayyuha majaiz, saya baca 2. Kemudian la a'budu, majaiz, saya baca 4. Keindahan Al-Quran akan hilang. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud. Ini dalam satu ayat lagi. Wala antum 'abiduna ma. Ini majaiz juga padahal. Tapi dia baca la antum ma a'bud, la antum ma a'bud. Lucu didengar. Oleh karena itu ketika dia membaca 2 harus 2 sampai akhir. Harus 2 sampai akhir. Namun membaca dengan 2 susah karena khawatir terjebak dengan mad wajib, bukan mad tabi'i, mad wajib. Karena kita kalau apalagi kalau hafalannya mutaba'atsir, berantakan, dia nggak tahu ini satu ayat, satu kalimat atau bukan, satu kalimat atau bukan. Dia harus memikirkan 2. Pertama dia mikirin hafalannya, kalau anak-anak store. Yang kedua dia harus mikirin ini satu kalimat atau bukan, satu kalimat atau bukan. Ini susah untuk mencampur adukan. Bahkan orang yang mungkin baca Qur'annya sudah lancar saja, dia belum tentu bisa membaca dengan pukul rata. Kalau 2 semua, tapi yang paling enak 4 semua. Kalau 4 semua maka akan selamat, karena mat wajib juga dibaca 4. Akan selamat. Tapi kalau dibaca 2 mat jaiznya, mat wajib nggak mungkin dibaca 2. Sementara setelahnya sama-sama hamzah. Maka yang paling selamat bagi kita adalah membaca dengan jalur Syatibiyah, yaitu dibaca 4 semua atau 5 semua. Kaidah ini akan berguna sekali dan akan dipakai terus. Nanti pada saat mat arid lisukun, alhamdulillahi rabbil alamin, mat arid kalau kita baca 2 terus, alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Jangan alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ini tanasub, ini yang sangat diwanti-wanti diingatkan oleh para ulama, harus ada tanasub, kesesuaian. Oleh karena itu kaidahnya apa? Walamma kanal idghamu wal idgham wal maddu wal mad. Tatkala idgham itu ya idgham, mad itu ya mad, gunnah itu ya gunnah.
maka gunnah atau mad yang ada di surat Al-Fatihah sama dengan mad yang ada di surat An-Nas, panjangnya nggak beda. Kemudian gunnah idgham yang ada di surat Al-Baqarah sama dengan idgham yang ada di surat Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah sampai An-Nas kalau ada. Dan mad yang ada di satu surat namun beda ayat, dia harus sama pada ayat-ayat yang lain. Ketika saya membaca mad tabi'i di surat Al-Mulk ayat pertama dengan bacaan 4 harokat, jangan sampai ayat kedua ketika jumpa mad tabi'i dibaca dengan 5 harokat. Mad wajib, maksud saya mad wajib. Saya baca ayat pertama 4 harokat, pada ayat yang kelima dia baca dengan 5 harokat. Jangan sampai seperti itu. Kalau 4 terus 5 terus, dia boleh mengubah tatkala dia sudah selesai dari membaca. Dia niat berhenti dari membaca. Dia niat berhenti dari membaca Al-Quran. Baru ketika dia membaca ta'awudz lagi, baru dia membaca dengan model lain diperbolehkan. Ini ada tanbih kata muallif pada kata ya ayyuha, itu masuknya mad jaiz bukan mad wajib. Ya ayyuha itu nampaknya gandeng, setelah itu ada hamzah, kelihatannya gandeng, tapi sebenarnya itu terpisah. Ya itu huruf nida, huruf seruan, wahai. Ayyuha ini hanya kalimat yang lain, tambahan. Ya ulil albab pada kata ya uli, yang pertama pada kata ya ayyuha, yang kedua ya uli. Ini maksudnya mad jaiz bukan mad wajib, karena ya itu huruf tanbih, huruf nida, panggilan. Ya wahai uli, orang-orang yang memiliki. Juga pada kata ha antum, haula, ini ada banyak mad. Ha antum haula, ini hanya yang di garis merah itu, semua yang di garis merah itu adalah mad jaiz bukan mad wajib, meskipun tulisannya nyambung. Yang kita maksud bukan nyambung pisahnya tulisan, tetapi apa? Beda kalimatnya. Ketika huruf mad di satu kalimat, hamzah di kalimat yang lain. Huruf mad di satu kalimat, hamzah di kalimat yang lain. Yang dimaksud nyambung di sini bukan nyambung tulisannya. Ini tulisannya nyambung ha antum, tapi yang dimaksud adalah beda kalimatnya. Perhatikan, beda kalimatnya. Oleh karena itu dikatakan kullun bikilmatin. Ingat di syair yang ada di depan, hadirin sekalian, kullun bikilmatin, masing-masing berada dalam satu kalimat. Kullun bikilmatin, bisa dilihat ya kayaknya di halaman ke-9 yang paling atas. Kullun bikilmatin, kullun masing-masing, bikilmah dalam satu kalimat. Huruf madnya dalam satu kalimat, hamzahnya pasti di awal kalimat yang lain. Huruf madnya pasti di akhir kalimat, huruf hamzahnya pasti di awal kalimat yang lain. Wa hadzal munfasil, inilah yang disebut dengan mad munfasil. Ini pembahasan yang rumit, tidak usah kita bahas, karena sebagaimana dikatakan mad adalah pembahasan yang sangat rumit. Sebentar lagi, Masya Allah.
Masilah kubra sudah kita ambil tadi, kita lewati saja karena waktu yang sangat sempit. Yang begitu juga mad arid lisukun. Wa mislu za in aradas sukun, kata muallif. Wa mislu za in aradas sukun. Yang boleh dibaca mad atau qasr juga, kata muallif, adalah mad aradas sukun, mad arid lisukun. Apabila ada huruf mad arid lisukun adalah apabila setelah huruf mad ada sukun yang tidak asli, palsu. Sukun palsu, sukun tidak asli, sukun yang arid, sukun yang tidak asli. Sukun yang tidak asli. Ada sukun yang tidak asli, ada sukun yang dikarenakan waqaf, bisa babil waqaf. Apabila ada setelah huruf mad huruf yang sukun juga, namun sukunnya tidak asli karena waqaf. Sebab dia tidak asli karena waqaf. Lebih mudah dipahami dengan contoh. Seperti ada kata Ar-Rahmanu 'allamal Qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayana. Bayana pada aslinya nanya itu berharokat. Lihat huruf yang berwarna merah, huruf alif, setelahnya huruf nun. Aslinya itu berharokat. Kalau saya baca 'allamahul Ar-Rahmanu, Ar-Rahman sajalah contohnya, atau Al Bayan. Kalau saya baca dengan nyambung, 'allamahul bayana asy-syamsu wal qamaru bihusban. Lihat, ya-nya dibaca apa? Berapa harokat? Baca berapa harokat? 2 harokat. Apa hukumnya? Mad tabi'i, karena kita masih menyambungkan 'allamahul bayana asy-syamsu. Namun di saat saya mau waqaf karena napas habis atau memang karena mau mengikuti sunnah Nabi SAW, maka sukunnya adalah sukun yang arid, sukun yang datang, sukun yang didatangkan, tidak asli, didatangkan secara tiba-tiba, disengaja. Lebih enaknya Mumtaz, disengaja, yang didatangkan. Maka pada saat ini dia masuk kategori mad arid lisukun. Bacanya, hukumnya sebagaimana dia hukumnya sama seperti mad jaiz, boleh dibaca 2, 4, bahkan 6. 2, 4, bahkan 6. Bahkan 6 harokat. Namun apa? Di sini ada catatan. Kalau kita membaca dengan cepat, ya jangan kita baca mad aridnya dengan 6 harokat, nggak sesuai. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan, nggak tepat. Kalau kita bacanya cepat, hadar, maka kita pakai yang 2, Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Namun wa yuwassituhu kita baca 4 ketika kita membaca dengan tadwir. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Kita baca dengan 6 di saat kita tahqiq pembelajaran. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Ini kaedahnya. Jangan semrawut, bacanya cepat pakainya 4, bacanya lambat pakainya 2. Maka ada qawaidnya, ada aturannya. Namun ini hanya aula yang lebih baik. Kalau dia mau baca cepat pakai 6, ya silahkan.
Tapi wal aula lil qari, sepantasnya yang lebih utama bagi seorang qari ketika dia membaca dengan hadr, 2 tadwir, 4 tahqiq, 6. Itulah yang dimaksud kata mu'allif wa mislu za, dan yang seperti dia, seperti majais hukumnya in aradas sukun waqfa, apabila sukun itu didatangkan karena waqaf atau pada saat waqaf. Kata alamuna, contohnya ta'lamun, wa nasta'in atau nasta'in, aslinya nasta'inu, namun kita waqaf nasta'in. Oh, tanya jawab. Sebenarnya ada satu lagi mat yang paling penting, yaitu mat lazim. Mat yang tidak ada toleransi sebenarnya. Ditinggal aja. Mat lazim itu gampangnya gini aja. Mat lazim itu apabila ada huruf mat setelahnya huruf bertasdid. Contoh dhalin. Dhalin mat setelahnya huruf bertasdid. Ini namanya mat lazim kilmi musaqqal, karena dia dalam kalimat mat lazim kilmi musaqqal, dhalin, dhalin. Atau wasaffati, saffa. Ada mat lazim kilmi mukhaffaf. Ini hanya satu di dalam Al-Qur'an, yaitu dalam surat Yunus. Ayatnya berbunyi al-ana. Di sini ada al-ana. Al-ana. Hanya ada satu. Mat lazim kilmi itu hanya ada satu dalam surat Yunus. Ini dibaca al-ana. Mat lazim ini mat yang sebabnya sukun. Saya katakan yang sebabnya sukun. Al-ana. Ini mat lazim kilmi mukhaffaf namanya. Kalau setelah huruf mat ada tasdid, namanya mat lazim kilmi musaqqal. Sekarang ada mat lazim harfi mukhaffaf atau musaqqal. Apa itu mat lazim harfi? Mat lazim harfi itu yang berkaitan dengan huruf-huruf pembuka Al-Qur'an seperti Yasin, Alif Lam Mim. Kita tidak usah mat lazim harfinya karena dia berkaitan dengan huruf Al-Qur'an, maka huruf Al-Qur'an itu ada 14. Pembuka Al-Qur'an itu ada 14. Yaitu dikumpulkan dalam sebuah kata silhu suhairan man qata'ka. Silhu suhairan man qata'ka. Dan ini ada 4 hukum. Sebentar saya tulis. Sebentar saja. Hentikan ini. Membuka Al-Quran, cara membacanya ada 3 hukum. Dari sisi mat. Yang pertama, tidak dibaca panjang sama sekali. La yumaddu aslan, tidak dibaca panjang sama sekali. Hanya ada satu huruf yaitu alif. Yang kedua, dibaca panjang 2 harokat. Ada 5 huruf yaitu hayyun tohuro, hamim, yasin, toha, alif, lam, ra. Yang ketiga, dibaca panjang 6 harokat. 6 harokat. Ini 2. Baca 6. Ada 8. Ada 7. Yaitu sanakussu lakum. Sanakussu lakum. Kemudian yang keempat, boleh dibaca 4 atau 6. Yaitu huruf ain. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 semua. Ini kesimpulannya. Dan huruf yang berkaitan dengan ini, membaca ini, itu sesuai dengan tajwidnya masing-masing juga. Ketika ada gunnah harus digunnahkan.
kaf ha ya ain. Ini belum masuk gunnah. Ain tebal. Sod qalqalah. Hukum tajwid tetap berguna. Qasim mim, dia tetap berguna. Kalau ada gunnah, dan ingat gunnahnya itu nanti, datanya setelah panjang. Jangan langsung kaf ha ya ain langsung gunnahnya panjang sekali. Ain, tapi gunnahnya nanti. Ain sod, gunnahnya hanya singkat. Ain sod. Demikian apa yang bisa kita sampaikan. Itu yang mat terakhir yang sebenarnya ingin disampaikan. Ada pertanyaan, benarkah sering ditemui bacaan Al-Fatihah para imam di Indonesia yang salah? Bisa Ustaz berikan kami contohnya? Masya Allah, kalau orang jawab Masya Allah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada khata. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dibaca ngalamin. Ini salah. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Dhalin bukan dhalin. Dhalin orang yang berteduh, dhalin orang yang sesat. Di sana ada sebuah buku tajwid beserta 130 kesalahan imam dalam surat Al-Fatihah. Dikarang oleh Abu Hazim Al-Basri, kalau nggak salah orang Magetan. Ada bukunya plus kaset tajwidnya, pembelajarannya. Sana 130 kesalahan di dalam membaca surat Al-Fatihah. Oleh karena itu kalau ulama tajwid di dalam mengajarkan seseorang, mereka mengajarkan dari surat Al-Fatihah. Benar, banyak sekali contohnya. Contohnya silakan dicari sendiri sebagaimana yang kita sudah praktekkan. Banyak sekali dari kesalahan-kesalahan dalam makhraj, sifatnya dan lain sebagainya. Bagaimana hukum sholat di belakang imam yang bacaan Al-Fatihahnya atau Qurannya salah? Sebenarnya masalah ini dibahas dalam masalah fiqh, ilmu fiqh. Para ulama di sana di dalam bagaimana hukum kita sholat di belakang orang yang fasik, kemudian di belakang orang yang salah bacaan Al-Fatihahnya. Di sini hukumnya apabila kesalahan yang ringan. Kesalahan yang ringan, maka tidak mengapa. Tidak mengapa. Namun apabila kesalahannya salah yang fatal, merubah makna, maka dilihat terlebih dahulu. Apabila di sana ada masjid yang kita tuju, kita bisa pergi ke sana, maka kita pergi ke sana dan tidak sholat di belakang imam tersebut. Namun bila tidak ada, maka fattaqullaha mastata'tum. Kaedahnya para ulama mengatakan kullu man sahhat salatuhu li nafsi sahhat salatuhu li ghairi. Setiap orang yang kalau dia salat sendiri itu sah, maka ketika dia salat mengimami orang lain maka ikut sah pula. Hadil qaidah kubra fil fiqh. Kaidah yang besar dalam ilmu fikih ini, maksudnya ke fikih ini. Kullu man sahhat salatuhu li nafsi, setiap orang yang ketika dia salat sendiri itu sah, sahhat salatuhu li ghairihi, maka salatnya dia ketika bersama orang lain maka juga ikut tetap sah. Bagaimana ketika dia salat sendiri sah, salat bersama orang lain kok tidak sah, itu apa hubungannya? Maka tidak masalah. Ditanyakan hukumnya, maka diperinci. Kalau dia memungkinkan maka lebih baik dia mencari yang afdal. Namun jika tidak maka fattaqullaha mastata'tum. Jika ada yang ditanyakan,
Mumtaz. Ilmu tajwid juga dipraktekkan pada saat azan. Bahkan pada saat membaca syiar atau nazm tajwid. Ini dibaca juga. Hayya 'alas shalah. Baca panjang. Namun kalau azan panjangnya panjang, kalau pada saat mati itu panjang. Allahu akbar, Allahu akbar. Harus dibaca panjang. Akbar, akbar. Kalau mau lebih jelasnya buka karangan Syekh Hasan Masyhur Al-Salman di dalam kitabnya Al-Qaulul Mubin fi Akhta'il Musallin. Di sana ada kesalahan tajwid seseorang di dalam azan. Memanjangkan alif, ini kemudian merubah ini, ada banyak sekali. Al-Qaulul Mubin fi Akhta'il Musallin, karangan Syekh Hasan Masyhur Al-Salman. Kitab yang begitu terkenal ini di karangan ulama. Ada Pustaka Azam menerjemahkan dengan kitab dengan judul Koreksi Total Ritual Salat. Koreksi Total Ritual Salat. Ini Pustaka Azam kalau tidak salah, dia sudah menerjemahkan yang saya pernah tahu. Dia tetap harus dengan ilmu tajwid, kecuali di dalam percakapan sehari-hari. Kalau mau, ini pertanyaan ini pernah ditanyakan oleh Ustadz Aiman Abdul Afnan hafizahullah taala. Kenal Ustadz Aiman? Saya lupa di mana. Taib. Saya lupa letaknya di mana. Ini Ustadz Aiman juga mengisi daurah di pondok kami di sana. Ini sangat berguna ini kalau ada yang mau, tapi lumayan besar nih, sekitar 10-an giga beliau ini. Dengan bahasa Indonesia. Namun nggak ada gunanya, suaranya nggak nyampe ke belakang. Intinya boleh, intinya bukan boleh, intinya dia juga diminta. Ketika itu saya Aiman memberikan contoh, min aina madza turid anta, dengan logat Sunda ya, madza turid anta. Sebenarnya madza turid kata beliau. Kata beliau ini saya cuma ikut-ikutan aja. Madza turid, apa yang kami inginkan. Namun kalau dalam bahasa Arab tidak. Namun dalam azan atau pembacaan syiar seperti ini, maka dia diminta untuk bertajwid. Akhir ada yang lain? Boleh membaca surat Al-Fatihah, boleh disambung, tidak masalah. Namun Nabi SAW membacanya dengan berhenti. Di sana ada yang mengatakan kalau Al-Fatihah itu kan setiap ayatnya ada jawaban dari Allah. Idza qala abdi alhamdulillahi rabbil alamin hamidani abdi. Jadi Al-Fatihah itu dialog kita dengan Allah. Bagaimana kita mau berdialog kalau kita sambung? Nah, ini bukan pembahasannya. Namun dia tetap boleh disambung. Akan tetapi sunnahnya membaca apa saja dari Al-Quran, bagian manapun itu dia hendaknya berhenti di setiap ayatnya. Namun di sebagian ayat yang memang untuk muraat, menjaga makna, sebagian ulama berbeda pendapat. Dalam masalah waqaf pada ayat-ayat yang bisa merubah makna, seperti fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang salat. Kalau kita tidak sambung, maka ini akan rusak maknanya. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dalam salatnya. Di sana ada yang mewajibkan menyambung, namun kaidah yang benar adalah memang dia boleh menyambung dan namun berhenti di setiap ayat. Inda ra'sul ayat, kalau dalam ilmu tajwidnya ra'sul ayat, akhir ayat adalah sunnah meskipun maknanya itu tidak sesuai. Ini kaidah fit tajwid. Berhenti pada ra'sul ayat, akhir ayat adalah sunnah walaupun merubah makna. Apalagi jika tidak merubah makna, maka
dia lebih dianjurkan. Namun tidak mengapa bagi kita untuk menyambung bacaan. Ya, mungkin semua kita di sini salah berpuas. Salah akan diadakan lagi daurah selanjutnya ya, daurah tajwid kedua mungkin insyaallah. Karena memang waktu kita beliau mengisi di Islamic Center 10 hari Pak, 10 hari pertama Ramadan kemarin. Itu mungkin juga di sana masih sedikit. Kita di sini 10 jam, bukan 10 hari. Ya, tentu saja kita semua tidak puas insyaallah. Jika berkenan Ustaz mungkin kami akan panjang lagi daurah tajwid selanjutnya. Mungkin ini ada beberapa hadiah Ustaz yang bisa dibagi. Ikhwan 3 mushaf, akhwat mungkin 2. Ikhwan ya. Oh ini ikhwan. Soal pertama untuk ikhwan. Sesuai dengan urutan mushafnya saja. Berikan contoh untuk setiap dari ahkamul mim sakinah. Contoh hukum mim sakinah. Setiap hukumnya satu contoh. Ringan sekali kayaknya. Mim sakinah, mim sakinah. Mim sukun. Contohnya, berikan contohnya dari setiap hukumnya. Ini soal tulis atau apa Ustaz? Soal, oh, fadhal. Maaf muskilah. Sebenarnya bagusnya lihat mushaf nyari, bukan baca contoh. An'amta idhar syafawi. Kemudian ma lahum bi ikhfa syafawi sahih. Annahum muhtadun idgham mim. Tafadhal barakallahu fik. Sesuai yang paling atas. Sekarang saya membaca dan tentukan ini hukumnya. Mim sukun, nun sukun ataupun tanwinnya atau gunnah nun dan mim yang bertasydid. Tentukan hukumnya. Sebutkan di mana saja. Alladzi ini bukan ini, ulangi. Yudkhilu man yasha'u fi rahmatih wadh-dhalimina a'adda lahum 'adzaban alima. Sebutkan semua hukum mim, nun dan mim nun yang bertasydid. Yudkhilu man yasha'u fi rahmatih wadh-dhalimina a'adda lahum 'adzaban alima. Di sini ada hukum apa saja? Tebak, terka. Yudkhilu man yasha'u fi rahmatih wadh-dhalimina a'adda lahum 'adzaban alima. Hanya ada berapa saja, sedikit. Ayatnya pendek. Bisa menjawab? Bingung ya kalau nggak ada tulisannya. Kalau ada hukumnya bilang stop. Atau terserah. Yudkhilu man yasha. Idgham di gunnah ya, fi rahmatih ya, kita yang nun sukunnya aja. Wadh-dhalimina ada tidak? Wadh-dhalimina a'adda lahum 'adzaba. Idhar
Ya. Lahum a'adda lahum 'adzaban alima. Masya Allah, mumtaz. Yang bawah kayaknya karena berat ini. Masya Allah. Fadhil Ustaz. Baik, barakallahu fiik. Salam. Tuhfah ini kado, itu kado. Tuhfatul bukan atfal tapi tuhfatul masyayikh. Tuhfah itu kado, artinya atfal anak-anak. Kenapa beliau menamakan dengan tuhfatul atfal? Tawadu'an, karena tawadu. Padahal kado ini tidak hanya berlaku untuk anak-anak tapi untuk orang dewasa. Ini salah satu tawadu'nya Syekh Sulaiman bin Hasan Al-Jamzuri. Tapi pertanyaan ketiga, yaitu pada saat afadtum. Saya tulis saja kalau ini. Ini hukumnya idgham apa ini? Afadtum. Ini apa hukumnya? Idgham apa ini? Afadtum. Apa hukumnya itu? Afadtum. Soal ini saya tanyakan pula ke santri SMP ketika saya mengisi daurah Tuhfatul Atfal. Afadtum. Idgham apakah ini? Afadtum. 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 Anda bisa menjawab? Afadtum. Idgham mutaqaribain. Ada yang mencoba? Idgham naqis. Ada yang mencoba? Mutamasilain. Misalnya ada yang mencoba? Ada yang mencoba? Hah? Ada yang mencoba? Ada yang mencoba? Hah? Mutaba'id. Sebelumnya ada sesuatu yang embel-embel enggak? Apa jawabannya? Jawab sekali lagi. Kayaknya tadi sudah dapat, tapi enggak salah kalau mau dapat lagi. Apa? Apa hukumnya? Idgham apa? Idgham kamil. Ada yang lain? Idgham apa? Makhrajnya jauh. Dia benar. Ini yang saya minta jawabannya, ini bukan idgham. Itu maksud saya. Ini bukan idgham. Ini bukan idgham. Ini bukannya saya cuma jebak. Ketika saya bertanya kepada anak-anak di sana, mereka juga tidak bisa menjawab. Ini bukan idgham. Mana dari mutamasilan? Nah, ini bukan idgham. Tapi yang terakhir yang mudah saja. Sebutkan huruf ikhfa. Huruf ikhfa. Ringan sekali. Huruf ikhfa. Ikhfa walaysa iqlab. Ikhfa. 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 Ikhfa walaysa qalqalah. Qalqalah ada baju di toko qad bujadin. Ikhfa. Mau jawab? Fadhal. Ya, jawab dari situ. Ya, fadhal. Silakan. Huruf ikhfa itu yang ada di mana? Pada bait itu. Di awal kalimat. Berarti
sad, za, sana, sa. Jam, tafadhal, barakallahu fiik. Lil akhwat al-an. Untuk akhwat. Yang ringan-ringan saja. Bagaimana cara membaca izhar? Apa? Jelas, kalau cuma jelas saja kurang kayaknya. Harus ada akhwat. Bagaimana cara membaca izhar? Apa tadi? Jelas saja begitu? Jelas dapat setengah Quran. Jelas dan dengan apa? Membacanya dengan memanjangkan. Dengan memanjangkan atau memendekkan? Oh, memanjang. Oh, salah kayaknya kalau memanjang. Dengan jelas dan memendekkan. Nah, coba berikan contoh izhar untuk nun bertemu dengan ha. Yang tadi dapat saja karena kelamaan. Dianggap sudah menjawab. Yang kedua ini Quran besar namun kita kasih mudah saja. Sebutkan huruf-huruf alif lam koma enggak usah begitu enaknya. Hum barizun apa hukumnya? Hum barizun apa hukumnya? Dengarkan, saya tidak membaca dengan tajwid. Saya baca kata per kata. Hum barizun ini sudah saya pisah. Apa hukumnya? Saya bukan membaca dengan tajwid. Ini sudah saya pisah nih. Ini hum barizun. Apa hukumnya? Hum barizun. Apa hukumnya? Boleh lihat buku. Ini ujian boleh lihat buku. Harusnya bisa. Hum barizun. Ini ringan sekali. Apa harus dilempar ke ikhwan? Hum barizun. Ada yang menjawab? Masih di akhwat? Boleh dilempar ke ikhwan atau kita ganti soal? Saya ganti soalnya. Sekarang Amlakum aiman. Amlakum. Apa hukumnya? Masih dalam bab yang sama. Amlakum. Apa hukumnya? Amlakum. Apa hukumnya? Atau ini aja, bagaimana cara membaca ikhfa? Langsung susah lagi. Sebutkan huruf-huruf idgham bi gunnah. Terdiam nih. Nampaknya nggak bisa menjawab ini memang. Huruf idgham bi gunnah. Gimana Ustaz? Yanmu. Oh, Masya Allah, yanmu. Suaranya sama kayak yang tadi. Fadhal. Wabihada alhamdulillah intahaina. Sebenarnya masih ada permainan. Sekarang permainan waktunya habis. Kalau tadi gunanya belajar kepada ustadz, kita belajar banyak manfaat. Ternyata di sana ada permainan yang berhubungan dengan Al-Qur'an. Teka-teki Al-Qur'an. Indah-indah lagi teka-tekinya. Namun karena waktunya habis. Contohnya fihi atau qol biqol. Nah, ini ilmu yang mahal sekali. Qol biqol. Cari dalam Al-Qur'an ada kata yang berbunyi qol biqol. Apa artinya qol biqol? Qol biqol. Qol biqol.
Ini ilmu mahal sekali, kalau nggak hafiz nggak bisa kayaknya. Masih banyak, namun insya Allah demikianlah yang disampaikan. Namun satu hal yang ingin saya sampaikan, sebagaimana yang diingatkan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr dalam kitabnya Asbabu Ziyadatil Imani wa Nuqsanuh. Satu hal yang ingin saya tanbih di sini, sesungguhnya di saat kita sudah membaca Al-Quran dengan tajwid, maka ketahuilah sesungguhnya ketika kita kebanyakan seseorang mengatakan sesungguhnya seseorang telah mengamalkan kandungan Al-Quran ketika dia sudah mempraktekkannya dengan tajwid. Ini yang saya sampaikan, sesungguhnya bentuk pengamalan terhadap Quran, kebanyakan orang menyangka ketika bacaannya Masya Allah sudah bagus, sesuai dengan apa yang diturunkan Allah, maka di saat itulah dia sudah mengamalkan Al-Quran. Namun sejatinya tidak demikian. Mengamalkan Al-Quran adalah dengan membacanya dengan tajwid dan diiringi dengan mengamalkan apa yang ada di dalam kandungan Al-Quran tersebut. Setelah kita mempelajarinya, hendaklah kita mengamalkan Al-Quran. Demikianlah apa yang dapat disampaikan selama 2 hari ini. Apabila ada benar itu semata dari Allah Subhanahu wa taala, apabila ada salahnya itu dari kebodohan diri saya sendiri dan dari syaitanir rajim, dan saya mohon maaf apabila selama 2 hari ini banyak kekurangan saya dan kesalahan-kesalahan saya, dan saya mohon maaf pula apabila bentuk pengajaran saya seolah-olah saya menggurui orang-orang yang lebih tua daripada saya, dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah ucap, salah perbuatan yang melukai. Sebagaimana dikatakan oleh guru saya, kalau pedang lukai tubuh masih ada harapan sembuh, kalau lidah lukai hati kemana obat hendak dicari. Oleh karena itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikianlah, wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.